Pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga kini tidak lagi sebatas memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk herbal, toga berkembang menjadi peluang usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk mengetahui produk toga apa saja yang dihasilkan, kita akan membahasnya dalam segmen Bincang Singkat bersama reporter Afifah Sari. Pemirsa, kembali lagi dalam segmen Bincang Singkat kali ini bersama saya Afifah Sari. Dan pemirsa, membahas terkait dengan tanaman obat keluarga atau yang dikenal dengan toga. Ini kita tahu bahwa toga ini memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun di samping itu toga juga ternyata memiliki potensi ekonomi yang apabila kita kelola dengan benar, ini akan menghasilkan produk-produk yang bernilai jual. Dan untuk mengetahui seperti apa produk-produk yang dihasilkan dari toga ini, tentunya kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Jamiah sebagai inovator produk toga yang ada di Kota Palembang. Ibu Jamiah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya. Nah Ibu, kan kita tahu nih kalau Ibu Jamiah ini mempunyai produk-produk dari toga, mungkin dari teh dan lainnya. Nah mungkin apa nih Bu latar belakang Ibu sendiri untuk membudidayakan toga dan juga menghasilkan produk-produk dari toga itu sendiri Bu? Kita kan pengennya menanam tanaman toga itu ya. Masalahnya kita kan selalu sakit. Di sini kebetulan ada posyandu. Nah, kebetulan waktu itu anak kita kan demam panas tinggi. Nah, di situ kami malam-malam kami ambil jeruk. Jeruk itu untuk menurunkan panas. Nah, jadi sudah 3 hari dia panas. Kami kasih jeruk, dikompres kan. Alhamdulillah anak kita kan sehat. Nah, selain itu juga kita kan menanam tanaman ini kayak bumbu dapur, kunyit, jahe, kencur apa itu untuk keperluan rumah tangga. Dan juga kita ada juga ini apa tuh tanaman herbal yang kita bisa konsumsi bikin teh kayak samiloto, bunga telang, bunga rosella, daun emin, daun samiloto. Nah itu ya kami produksi, sudah tuh kami bikin didampingi oleh kader-kader posyandu. Nah itu jadi kami bikin teh. Ya alhamdulillah teh kita itu waktu itu tahun 2022 sudah masuk di G20 waktu meeting di Bali. Produk juga kami alhamdulillah dibantu juga oleh anak-anak Unsri. Kan kami juga terkait dengan dinas kota dan dinas provinsi bersinergi kan. Nah, dan juga kami dibina oleh Pertamina. Inovasi kami itu dari bunga telang. Dibikin jadi produk apa tuh? Dibikin produknya kita bikin pempek bunga telang, lakso bunga telang, agar bunga telang, minuman bunga telang. Nah, itu semuanya kami buat bersama-sama dengan kader posyandu Melati. Oke, nah ini berarti kan awal mulanya ini karena bergerak dari permasalahan pribadi Bu ya, dan kebutuhan juga. Makanya kita bikin obat dari tanaman-tanaman yang ada di rumah gitu Bu ya. Nah tapi sejauh itu Bu ada kendala nggak sih Bu pas awal-awal mau bikin produk-produknya gitu? Alhamdulillah kalau soal kendala tuh nggak ada. Semakin kita tahu caranya, semakin kita semangat. Nah, itu. Jadi kami petik, kami cuci, cara bikinnya kan, langsung kami kemas, dan itulah hasil kemasnya ada juga di situ kan. Nah, jadi kami kata ini kan dokter tuh kan, kalau bisa kita sebelum ke dokter itu makanlah dulu herbal yang ada di tempat kita kan. Nah, ya alhamdulillah. Kalau kita panas itu kan kita bisa makan samiloto. Minuman samiloto itu memang pahit tapi banyak manfaatnya untuk meningkatkan imun kan. Sudah itu untuk biar kita tuh aman gatal-gatal. Insya Allah
Bisa sembuh, memang Bu, ya? bisa sembuh sehat. Nah setelah itu kalau memang kita tidak bisa sembuh dengan obat herbal baru kita ke dokter. Itu semboyannya. Gitu Bu ya. Nah terus Bu, kalau dari pas awal-awal nih, produk apa aja yang kita punya Bu, yang kita hasilkan? Dan gimana tuh pas awal tuh, ada kesulitan juga nggak pas memproduksinya? Ya alhamdulillah nggak ada kesulitan. Pertama kita Samiloto. Nah waktu itu zaman COVID kan. Nah pas itu kami buat Samiloto itu, ya alhamdulillah. Dokter Erwin ya di rumah sakit umum, dia dokter ahli bedah penyakit dalam. Alhamdulillah pertama kali Bapak Erwin itu morong Samiloto kita sebanyak 33. Jadi uangnya 700 nggak usah dikembalikan lagi kata dokter Erwin. Alhamdulillah. Nah jadi dokter Erwin itu kan dia langsung disebarinya, dipromosikannya dengan dokter-dokter, dengan bidan, dengan koas-koas, dengan perawat-perawat itu. Ya alhamdulillah dari situ tambah kita semangat. Sejauh ini dari pemerintah dukungan seperti apa nih Bu yang sudah diberikan pemerintah, dan mungkin harapan Ibu juga nih dengan pemerintah terkait dengan produk yang kita miliki nih ke depannya? Nah kalau kita ya sebetulnya kita ini sudah mendapatkan penghargaan sudah 5 kali kita salaman sama Pak Gub. Nah jadi sudah pertama kita mendapatkan ini Kalpataru itu kategori pembina. Kedua inovator UMKM itu nomor 1 terbaik tingkat provinsi. Asman Toga itu 1 terbaik tingkat provinsi. Dan anugerah desa wisata alhamdulillah kita menjadi nomor 2. Nah setelah itu kita Hari Ibu Kartini kita mendapatkan penghargaan Pemberdayaan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Perempuan dan Anak. Nah itu jadi kelima kita proklim kita ini yang utama kita mendapatkan tingkat nasional. Dengan kehadiran kita ini ya Bu ya. Iya. Dan mungkin harapannya untuk pemerintah nih Bu, seperti apa dukungannya? Harapan saya agar kiranya Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur, ya saya ini kan sudah memperdayakan SDM atau individu yang sudah berbasiskan potensi saya yang sudah mengharumkan nama kota juga di bidang apapun, baik itu bidang kesenian atau mengelola lingkungan, kebudayaan, keaktivitasan dan lain-lain. Berdayakanlah saya. Baik, ya tentunya juga pemirsa, ini semoga saja ya ke depannya ini tanaman toga apalagi yang diproduksi oleh Ibu Jamiah dan juga masyarakat lainnya ini dapat memberikan manfaat kesehatan, tapi juga selain itu dapat memberikan potensi ekonomi juga untuk ke depannya. Dan inilah akhir dari bincang singkat kali ini. Saya Afifah Sari dan sampai jumpa.